Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah hadirin hadirat yang mulia, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pilih suami istri untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dipilih untuk berjuang suami istri tapi di jalan dunia, fikirnya, waktunya, tenaganya habis sampai mati untuk ngurusin dunia. Hari ini kita dipilih Allah untuk latihan bersama keluarga, bersama istri, membelanjakan harta kita di jalan Allah, menggunakan fikir kita di jalan Allah, menggunakan risau kita di jalan Allah. Untuk maksud apa? Untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Bahagia bukan hanya di dunia, tapi bahagia juga di akhirat. Dan orang ingin bahagia bukan setengah bahagia atau seperempat bahagia. Orang itu ingin bahagia yang sempurna. Kalau kita naik mobil, kepalanya masuk, badannya masuk, tapi kakinya di luar mobil, itu kepalanya, badannya bahagia, tapi kakinya menderita. Bukan kebahagiaan seperti itu yang kita inginkan. Kita ingin bahagia yang sempurna. Dan Islam itulah tempatnya bahagia yang sempurna. Makanya diperintahkan kita udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Secara sempurna. Kalau kita naik mobil dengan sempurna, kepalanya, badannya, tangannya, kakinya, duduk dengan sempurna dalam mobil, maka tidak usah ngapa-ngapain. Itu sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita ikut-ikut ngayuh, ikut nahan ketika belokan, itu menderita. Islam ini sudah sempurna. Kita letakkan diri kita, laki-laki dan perempuan, cukup ikuti apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, tapi dicontohkan oleh sahabiah, ikut itu. Kata Nabi SAW, ashabikan nujum, sahabatku ini bagian bintang-bintang. Kamu ikut siapa saja, kamu akan dapat hidayah. Nah, kita bersyukur kita dilatih untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan kebahagiaan itu dalam 4 syarat. 1, iman. Ini syarat pertama. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, sejahtera. Yang keempat, rendah hati. Ini syarat sempurnanya bahagia. Tidak ada iman, tidak bisa bahagia. Tidak ada ilmu, tidak bisa bahagia. Tidak sejahtera, tidak bisa bahagia. Tidak rendah hati alias sombong, tidak bisa bahagia. Untuk mendapatkan iman, jalannya jalan dakwah. Untuk mendapatkan ilmu, jalannya jalan taklim. Untuk dapatkan kesejahteraan, jalannya jalan ibadah. Dan untuk mendatangkan kerendahan hati, sifat tawadu, jalannya jalan khidmat. Dan ini semua yang kita pelajari waktu keluar dari Allah Subhanahu. Kita buat amal dakwah, kita buat amal taklim, kita buat amal zikir ibadah, kita buat amal khidmat, supaya datang iman, supaya datang ilmu, supaya datang kesejahteraan, dan supaya datang sifat rendah hati. Keimanan yang wujud dalam diri sahabat itu, karena mereka hari-hari dakwah. Mereka dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Abdullah bin Rawaha itu lagi jalan bersama sahabat-sahabat,
Tiba-tiba dia ngajak duduk. Ta'al nu'minas sa'ah. Ayo duduk sebentar. Kita beriman sesaat. Sampai-sampai ada di antara mereka itu ketika dia ajak Abdullah bin Rawaha itu protes. Dan para sahabat itu mereka protesnya bukan di hadapan saudaranya itu, tidak. Di hadapan saudaranya mereka ikram. Tapi mereka datang kepada hakim yang agung. Mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kelakuan Abdullah bin Rawaha begini. Masa kita diajak beriman sesaat? Bukannya beriman itu setiap saat. Rasulullah faham jazbah yang ada dalam diri Abdullah bin Rawaha. Maka kata Rasulullah, dia ngajak untuk bincang-bincang iman. Ngajak bincang-bincang iman. Bincang-bincang iman itu akan mendatangkan ke dalam hati kita itu keyakinan akan kebesaran Allah. Cara mendatangkan keyakinan dan kebesaran Allah dalam hati kita, bincang-bincang iman. Bicarakan Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah mengetahui. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada debu yang bergerak di padang pasir melainkan atas perintah Allah. Tidak ada ombak yang mendebur di tepi pantai melainkan atas perintah Allah. Tidak ada daun yang jatuh di tengah hutan belantara melainkan atas perintah Allah. Allah menciptakan langit berlapis-lapis tanpa tiang, menghamparkan bumi tanpa bulldozer, membentangkan lautan tanpa memerlukan terpal, menurunkan hujan tanpa memerlukan tangki, mengeluarkan pepohonan tanpa memerlukan bertani. Allah mengeluarkan akarnya, mengeluarkan batangnya, mengeluarkan rantingnya, mengeluarkan daunnya, mengeluarkan bunganya, mengeluarkan buahnya, merubah rasanya dari pahit menjadi manis, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning. Ini semua kerja Allah. Dan bincang-bincang iman seperti ini, ini yang dikehendaki oleh Abdullah bin Rawaha. Dan inilah yang kita kehendaki keluar dari Allah Subhanahu wa taala, berlatih bincang-bincang iman. Bicarakan kebesaran Allah. Maka kebesaran Allah akan masuk dalam hati kita. Jalan datangnya iman nih dengan bincang-bincang iman. Bukan bincang iman sendiri. Kalau bincang iman sendiri itu namanya bergumam. Bincang iman tuh cari orang, cari manusia, sampaikan kepada dia la ilaha illallah. Bicarakan kebesaran Allah. Kita dianjurkan hari-hari itu bicara 25 kali bicara kebesaran Allah. Kalau tidak ketemu orang di luar rumah, yang dalam rumah. Dalam rumah pun kita dianjurkan bicara kebesaran Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Anak-anak kita di rumah, kita latih, kita buat. Karena ini saya praktekkan bersama anak-anak di rumah. Kita bikin waktu itu 60 detik, 1 menit. Sebanyak-banyaknya dia harus menyebutkan benda berhadapan dengan kakaknya atau dengan adiknya. Kemudian dalam waktu 60 detik itu dia harus menyebutkan sebanyak-banyak siapa yang menciptakan langit. Di depan adiknya menjawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan lautan? Allah. Kemudian setelah 60 detik dibalik. Sekarang adiknya yang berbicara. Siapa yang menciptakan ayam? Allah. Siapa yang menciptakan kambing? Allah. Siapa yang menciptakan ikan? Allah. Itu setiap hari. Jadi dilatih itu 60 detik. Kalau sudah latihan seperti itu, anak-anak itu gampang bicara kebesaran Allah. Karena dia latihan. Kakaknya tanya siapa yang menciptakan satu benda, kemudian adanya Allah, 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 zikir selama 1 menit. Allah, 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 Allah. Perlu pelatihan. Ini anak kecil bisa. Orang besar harusnya lebih bisa lagi. Latih. Siapa yang menciptakan motor? Allah. Loh, bukan Jepang. Jepang itu cuma meramu. Itu besinya milik Allah. Allah yang ciptakan besi. Kemudian Jepang meramu-ramu.
bikin motor, bikin pesawat, itu kata Keuzeron, ilmu bikin sambal saja. Nah, bagaimana orang bikin sambal? Ada garamnya, ada cabenya, ada tomatnya, ada terasinya. Nah, diulek-ulek, jadilah sambal yang lezat. Ada jeruk nipis, menjadi ngiler ini. Itu bikin sepeda motor, bikin pesawat juga begitu. Ada karetnya dikit, ada aluminiumnya sedikit, ada bannya sedikit, ada plastiknya sedikit, ada mesin-mesinnya, begitu. Diramu-ramu jadi sepeda motor, jadi pesawat. Semua benda-benda dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melalui makhluk, bisa langsung. Suka-suka Allah Ta'ala. Unta langsung dari Allah. Toyota melalui makhluk. Suka-suka Allah. Beginilah iman masuk. Kemudian memasukkan ilmu. Ibu-ibu sudah latihan tuh taklim. Taklimnya 4 jam. Pagi taklim, siang taklim, sore taklim, malam jelang tidur pun taklim. Nah, di rumah taklim. Kemarin di markas dianjurkan itu. Kita taklimnya itu 1,5 jam. 90 menit. Sebenarnya dianjurkan nanti lama-lama menjadi 2,5 jam. Nanti lama-lama jadi 4 jam juga. Taklim di rumah itu. Taklim di rumah. Dan setiap hari tambah 1 menit saja. Hari ini taklimnya 10 menit, besok jadi 11 menit. Besoknya lagi 12 menit. Besoknya lagi 13 menit. Sebulan tuh tambah 30 menit. Jadi 40 menit dalam sebulan. 2 bulan jadi 100 menit. 3 bulan jadi 130 menit. Wah, lama-lama jadi 4 jam. Sampai taklim ini menjadi mizas, menjadi betul-betul kesukaan kita. Menjadi hobi, jadi kesukaan. Sehingga datang ilmu. Yang dimaksud ilmu itu bukan mengetahui berapa 3 tambah 3 atau bagaimana hujan terbentuk turun ke gunung, ke laut, bukan. Yang disebut ilmu ini adalah mengenal Allah dan perintahnya. Inilah ilmu. Banyak orang salah paham. Inilah ilmu. Ilmu ini mengenal Allah. Mengenal Allah apa? Mengenal namanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Namanya. Kemudian sifatnya. Allah wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Kemudian af'alnya. Pekerjaannya. Jadi bukan sekedar menyebut namanya, tidak. Menyebut namanya, tapi tidak mengingatnya itu juga bukan zikir. Dia mengenal Allah ini, namanya, sifatnya, dan asma. Mengetahui apa yang dikehendaki Allah setiap saat dan keadaan, itulah ilmu. Masya mengatakan melaksanakannya, itulah zikir. Apa yang dikehendaki Allah pada setiap saat dan keadaan, kemudian melaksanakannya, itulah zikir. Ibu bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita buat taklim. Ketika kita pulang, kita buat taklim di rumah kita bersama suami, bersama istri, bersama anak, bersama mantu mertua kalau dia ada di rumah itu. Dudukkan semua taklim. Dan taklim dengan 5 poin yang kita sudah sampaikan oleh Masyaikh. Taklim halqa tajwid, perbaiki bacaan Quran kita, halqa kitabi, muzakarah 6 sifat,
kemudian tashkil, kemudian musyawarah. Itu tugas taklim besok. Hari-hari kita buat. Dan tidak harus orang tua yang ngajarin anak. Kadang-kadang anak lebih pandai daripada orang tua. Anaknya hafiz Quran, orang tuanya membedakan antara huruf ba dengan nun saja tidak tahu. Belajar, jangan malu. Mentang-mentang sudah tua, saya ini kan sudah tua, kamu baru kemarin lahir. Belajar kepada siapa yang bisa. Itu datangnya ilmu di situ. Kemudian untuk datangkan kesejahteraan, jalannya adalah dengan zikir ibadah. Zikir ibadah yang dilakukan oleh Siti Maryam di balik mihrab itu mendatangkan makanan secara nyata, buah-buahan secara nyata. Siti Maryam tidak pernah nanam, tidak pernah menyiram, tidak pernah memupuk, tidak pernah menyemprot hama, bahkan tidak pernah panen. Tapi buah-buahan sampai di dalam mihrab Siti Maryam. Tidak ada jendela bisa dilewati, tidak ada pintu bisa dilalui. Semua datang dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu ini amalannya sama dengan Siti Maryam, maka makanan akan datang ke dalam mihrab ibu walaupun ibu tidak nanam, tidak nyiram. Dan itu 3 hari kemarin sudah terbukti. Ibu-ibu nggak ke pasar, ibu-ibu nggak belanja ke warung sebelah. Ada nggak buah-buahan sampai ke dalam mihrab? Ada kan? Itu bukti bahwa amalan yang dulu dibuat oleh Siti Maryam itu sekarang jamaah Masturo bisa. Tapi amalan yang dibuat waktu keluar kemarin itu harus bersambung terus sampai di rumah. Zikir, ibadah, sibuk dengan tasbih, sibuk dengan takbir, sibuk dengan tahlil, sibuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan Siti Maryam. Tidak kemana-mana dia. Tapi subhanallah, makanan datang. Kemarin 3 hari ini ibu-ibu sudah membuktikan 2 rakaat sholat mampu mendatangkan martabak bangka. Ini kaum laki-laki kadang-kadang kalau sholat berkali-kali sepotong martabak bangka tidak datang. Karena banyak gangguan kaum lelaki. Makanya kaum lelaki ini harus tiap bulan dicas lagi, keluar lagi. Kaum perempuan cukup 3 bulan sekali. Kalau bicara nisab, tapi kalau bicara takaza, kapan ada panggilan, ke sana kita berangkat. Dan amalan yang dibuat Siti Maryam itu dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dahulu mereka miskin. Makan susah, pakaian susah, kendaraan susah, rumah susah. Kemudian dakwah dimulai. Rasulullah SAW bersama sahabat mulai makmurkan masjid. 100% lelaki balik berjamaah di masjid. Inilah yang membuat ibu-ibu harus mendorong betul mahramnya untuk memakmurkan masjid. Karena dengan memakmurkan masjid, subhanallah, kesejahteraan akan datang. Bagaimana sejahteranya para sahabat radhiyallahu anhu? Di zaman Sayyidina Umar, kekayaan datang sebanyak 3 miliar dinar. 1 dinar itu 4,025 gram emas. Harga emas hampir 1 juta. Jadi katakanlah 1 juta kali 4 sama dengan 4 juta. 4 juta dikali 3 miliar itu sama dengan 12.000 triliun. Utang Indonesia katanya baru 6.000 triliun. Jadi kita pinjam kekayaan sahabat setengah aja untuk melunasi utang Indonesia. Kekayaan sahabat ini 12.000 triliun. Kalau katakanlah dibagi 124.000 jumlah sahabat, maka setiap orang itu dapat jatah kekayaan sebesar 96,7 miliar. Bayi baru lahir. Nih, anakku sayang, kamu jatahnya ini 96,7 miliar.
kakeknya mau mati, ini engkau wariskan harta 96,7 miliar. Banyak itu. Jangan 96 miliar, 9 miliar aja banyak. Jangan 9 juta aja banyak. Udah keluar 4 bulan. 96 miliar, 96 ribu juta setiap orang. Ini balasan atas zikir ibadah para sahabat. Datang kesejahteraan. Mereka faham betul nilai-nilai amal agama. Ada satu orang, nenek-nenek lewat. Sayyidina Hasan melihat nenek itu sepertinya kenal. Disuruh khodimnya panggil. Panggil dia sini. Nek, masih ingat saya? Enggak ingat. Siapa kamu? Itu yang tempo hari singgah di kemahnya nenek waktu saya mau pergi haji. Oh, kamu itu. Iya, ini nek, aku berikan engkau kambing 1000 ekor. Bukan 1 ekor sebagai balasan atau 10 ekor mungkin sebagai ganti dan bonus. Tidak, dikasihnya 1000 ekor kambing. Itu tidak sampai di situ, dikasih lagi duit 1000 dinar. 1000 dinar tuh 4 miliar. Ada nenek-nenek lewat. Itu dikasih kambing 1000 ekor sama dikasih duit 4 miliar. Kira-kira gimana? Mau pingsan kan nenek itu. Ya udah, nenek berlalu. Mungkin kalau nenek kita sambil bersiul-siul, betapa bahagianya memuji Allah. Lewat depan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain heran melihat ada kambing dibawa. Banyak betul. Siapa dia? Dipanggil. Ditanya, dari siapa nih? Dari Hasan. Oh, itu kakak saya. Kamu dikasih apa? Aku dikasih kambing 1000 ekor dan aku dikasih uang 1000 dinar. Maka Sayyidina Husain kasih juga dia 1000 ekor kambing dan 1000 dinar juga. 4 miliar juga rupiah. Udah 8 miliar di tangan. 2000 ekor kambing begini. Jalan lagi terus. Lewat depan Sayyidina Abdullah bin Ja'far, paman Hasan Husain. Dia lihat banyak sekali kambing di bawah nih. Dari mana nih? Dari Hasan Husain. Oh, itu ponakan saya. Dikasih berapa? Saya dikasih kambing 2000 ekor nih. Dikasih duit nih, udah 2000 dirham. Maka Abdullah bin Ja'far kasih dia 2000 ekor kambing dan 2000 dinar. 8 miliar. Jadi sekarang duitnya 16 miliar dengan kambing 8 berapa itu? 4000 ekor. 4000 ekor duit 16 miliar. Bersiul-siul itu nenek-nenek pulang membawa kambingnya ke padang pasir. Ketemu suaminya, heran suaminya, ada apa ini? Ini kambing saya. Loh, dari mana? Nah, inilah ganti kambing yang dulu kamu marah-marah saya sembelih untuk Banu Quraisy itu. Maksudnya apa ceritanya? Kita paham bahwa kesejahteraan datang itu dalam kehidupan sahabat setelah mereka betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu. Hari ini orang mau sejahtera, masjid kosong. Gimana mau sejahtera masjid kosong? Di Indonesia ini ada 1 juta masjid. Sampai Raja Salman dari Saudi itu heran. Ketika Pak JK Yusuf Kalla menyampaikan kepada Raja Salman, Tuan, di negeri kami ada 800.000 masjid. Nah, berapa tahun yang lalu 800.000, sekarang 1 juta. Raja Salman tuh heran. Salah kali, mungkin 8.000, bukan Tuan. Atau mungkin 80.000, bukan Tuan. 800.000. Masya Allah. Mungkin terfikir oleh Raja Salman, kalau masjid-masjid Indonesia ini yang 800.000 waktu itu atau 1 juta sekarang ini semuanya penuh dengan orang yang memakmurkannya, maka Indonesia akan menjadi negeri paling makmur sedunia. Para sahabat nih, mereka 100% lelaki balik berjamaah di masjid. Sejahtera kehidupan mereka. Mereka faham nilai amal agama. Sayyidina Umar ketinggalan sholat berjamaah. Begitu menyesalnya ketinggalan sholat berjamaah.
maka dia denda dirinya membayar 200.000 dirham. Berapa 200.000 dirham? Satu dirham itu 1/7 dari dinar. Jadi kalau dirupiahkan kira-kira 571.000. 571.000 dikali 200.000 sama dengan 114 miliar. Denda ketinggalan sholat berjamaah. Sayyidina Umar bayar 114 miliar. Pernah nggak kita ini bayar denda ketinggalan sholat berjamaah? Nggak sholat aja nggak ada dendanya. Masih bisa ketawa-ketawa. Sayyidina Umar ini bayar denda atas ketinggalan sholat berjamaah 114 miliar. 10 juta itu kalau ditumpuk uang 100.000 tebalnya 1 cm. 100 juta 10 cm. 1 miliar 1 meter. Kalau 114 miliar 114 meter. Panjang stadion Senayan itu hanya 105 meter. Melewati stadion Senayan itu. Panjang dendanya Sayyidina Umar membayar gara-gara ketinggalan sholat berjamaah. Apa yang harus kita pahami? Sekarang kita paham bahwa Sayyidina Umar memahami betapa berharganya sholat itu. Yang kedua, betapa sejahteranya negeri sahabat radhiyallahu anhu. Dulu mereka miskin waktu tidak sholat, waktu perang satu sama lain, waktu musuhan satu sama lain. Jadi perang, musuhan, saling mencaci itu penyebab kemiskinan. Kemudian mereka mulai ibadah, taat, sholat, 100% laki balik berjamaah di masjid, perempuan 100% menutup aurat sempurna, anak-anak hafizah datang kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Kekayaan datang dari Rom dan Parsi, tunduk negeri-negeri yang ada di seluruh dunia ini. Mereka bertani biasa saja, mereka dagang biasa saja, mereka ngantor biasa saja. Tapi ketika azan berkumandang, maka semua petani tinggalkan cangkulnya, semua pedagang tinggalkan tokonya, semua kantor kosong tinggalkan. Berbondong-bondong mereka ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Di sini ibu-ibu harus berperan. Ibu-ibu untuk membawa laki-laki datang ke masjid, itu Masyeh sudah sampaikan pesannya berkali-kali di Istimewa Serpong dulu, bahwa setiap rumah harus ada hubungannya dengan masjid, dan setiap lelaki harus ada hubungannya dengan amal masjid, dan setiap rumah ini bagaimana cara menghubungkannya dengan masjid, itu bukan dengan nyambung pipanya, pipa ledeng di masjid dengan pipa ledeng kita di rumah, bukan, atau kabel masjid kita sambung dengan kabel di rumah kita, bukan. Tapi ibu masak di rumah, lebihkan sepiring, bawa ke masjid setiap hari. Kalau ibu masak 2 kali, ya kirim masakan 2 kali ke masjid. Kalau di kampung itu ada 50 rumah, maka 50 piring tersedia di masjid. Padahal setiap rumah hanya melebihkan sepiring. Atau kalau tidak ada kelebihannya, di rumah ini ada 4 orang, suami, istri, anak 2. Maka setiap orang makan jangan sepenuhnya, makan 3/4. 1/4 pindahkan ke piring yang kosong. 1/4 dimakan, yang makanan ayah pindahkan ke piring yang kosong. 1/4 makanan ibu pindahkan ke piring yang kosong. Makanan anak 1/4. Jadi sepiring, bawa ke masjid. Subhanallah. Kalau di masjid ada makanan, maka orang-orang yang akan doyan datang ke masjid. Para sahabat itu kalau lapar, mereka cari makan ke masjid. Nggak ada sahabat pergi ke warteg. Nggak ada sahabat pergi ke warung Padang. Mereka kalau lapar ke masjid. Kenapa? Karena ibu-ibu pada masa itu senantiasa mengirim makanan ke masjid. Hanya pada masa pacaklik betul, setiap rumah itu tidak ada makanan, baru di masjid tidak ada makanan. Tapi selagi di rumah itu ada makanan, maka di masjid itu mesti ada makanan. Kalau kita lemparkan roti ke kolam, ikan-ikan akan ngumpul di roti itu.
Kita lemparkan biji jagung ke lapangan, maka ayam-ayam akan ngumpul, burung-burung akan ngumpul. Begitu juga ibu-ibu lemparkan singkong rebus ke masjid, maka kaum laki-laki, anak-anak, yang tua, yang muda akan ngumpul di masjid. Kalau orang sudah ngumpul di masjid, mudah semua takaza-takaza agama. Mau musyawarah, ada orang. Sekarang ini kan mau musyawarah dengan siapa? Tidak ada orang. Tapi kalau ada orang, gampang musyawarah. Mau taklim, ada orang. Mau kunjungan 2,5 jam, mau kemana? Ada orang. 2 orang dikirim ke timur, 2 orang ke barat, 2 orang ke utara, 2 orang ke selatan. Satu hari itu 4 rumah. Sebulan 120 rumah dikunjungi. Hari ini kita tidak tahu keadaan tetangga kita. Kenapa? Karena tidak ada yang mengunjunginya. Kenapa nggak ada yang mengunjunginya? Karena pulang dari masjid langsung kabur pulang ke rumah. Selesai salam langsung pulang ke rumah. Kenapa langsung pulang ke rumah? Karena perutnya lapar mau makan. Tapi kalau makanan sudah ada di masjid, sudah nggak pulang ke rumah dia. Nunggu sampai makanan itu habis. Jadi 50 rumah yang ada di sekitar masjid itu tiap hari kirim makanan ke masjid. Kita sebenarnya sudah latihan pada waktu bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan kita berhenti mengirim makanan ke masjid. Apalagi tambah Siti Corona lagi, udah makin hilang makanan itu dari masjid. Mulai sekarang ibu-ibu ini pulang, bawalah pesan ini juga pada tetangga-tetangga. Ibu kalau masak apa saja, lebihkan sepiring. Bikin minuman apa saja, lebihkan 1 gelas. Kalau bikin cendol, bikin, lebihkan. Anggota keluarga, katakanlah 4 orang, sedikit itu. Kalau saya 24 orang. Kalau cuma 4 orang, bikin 10 gelas. Ini masing-masing orang dapat 2 gelas. Ada 2 gelas lebihnya untuk ke masjid. Atau 1 gelas juga nggak apa-apa ke masjid. 1 gelas lagi cadangan untuk yang mau minum 3 gelas. Jadi setiap rumah diimbau, dipromosikan. Bawalah makanan ke masjid. Lebihkan 1 piring ke masjid. Kenapa? Kalau orang makan makanan kita, kata Nabi SAW, dari Ibnu Abbas radhiyallahu, setiap 1 suap makanan yang dimakan oleh tamu, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Kita mau pergi haji sekarang dilarang, mau umroh ini mahal harganya. Udahlah, antar singkong rebus ke masjid. 1 suap dimakan itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Kalau 10 suap, 10 kali haji. Kalau 100 suap, wah makin banyak singkong rebus itu, makin banyak pahala haji dan umroh kita dapatkan. Dan apa fadilahnya, apa keuntungannya? Akan datang ketenangan, kesejahteraan, kebahagiaan. Itu menghilangkan sifat sombong, menghilangkan sifat angkuh, menghilangkan sifat pelit, menghilangkan sifat medit bin kikir. Dan Allah akan ganti setiap pembelanjaan kita dengan keberkahan, dengan perlindungan, dengan kesehatan. Dan pulang ke rumah, insyaallah ibu-ibu, jaga amalan yang sudah dapatkan ketika keluarnya Allah Ta'ala. Hidupkan taklim di rumah dengan sungguh-sungguh. Dan apa-apa yang kita dengar sekarang ini kita betul-betul laksanakan di rumah. Nanti keluar lagi dengan tertib-tertib yang dimusyawarahkan, insya Allah akan jadi asbab hidayah. Apa yang dinasihatkan Masyaikh, setiap amal itu kita tetapkan waktunya, kemudian istiqomah mengerjakannya, sempurnakan amalnya, dan tetap ikut arahan Masyaikh ini. Itu bukan hanya untuk perkara dakwah, untuk perkara dunia saja. Kalau kita buat sesuai dengan arahan Masyaikh, maka dunia kita akan maju. Nah, itu sebagian kita sudah buat. Sudah tentukan waktunya. Masuk kantor jam 9 sampai jam 5. Hari Senin sampai Jumat. Itu waktunya. Istiqomah ke kantor terus, jam segitu pokoknya absen. Itu udah istiqomah. Bukan sekedar datang untuk setor muka, tapi sempurnakan amalnya. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh atasan. Ikuti arahan. Kalau kerja juga tapi tidak diikuti arahan, bisa dipecat. Jadi untuk urusan kantor saja, urusan dunia saja, kalau arahan Masya ini kita buat, maka akan berprestasi. Coba hari ini, Masya Allah, kita tidak buat apa-apa. Nah, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Allah akan bantu kita. Allah akan berikan
keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Dan inilah kebahagiaan yang kita inginkan. Kebahagiaan yang akan ada dalam rumah kita, yang akan ada di kampung kita, yang akan ada di kota kita, yang akan ada di negeri kita, yang akan ada di seluruh dunia ini dalam amal agama yang sempurna. Semoga Allah terima insyaallah ya. Cambiabel.